Ya, Gus Miftah Maulana sudah meminta maaf. Tadi kita saksikan bersama juga video dari Pak Sun Haji sendiri juga meminta kepada Presiden agar tidak usah menerima pengunduran dirinya Gus Miftah. Nah, tadi juga menarik ini pernyataan dari Bung Mustafa menyebutkan sekarang narasi ini belum selesai kasusnya kalau menurut Bung Tova, karena narasinya bergeser sekarang bahwa yang terjadi terhadap Pak Sun Haji adalah cara dari Allah ya menaikkan derajat Pak Sun Haji. Anda keberatan dengan itu emangnya Bung Tova? Ya ini kan meskipun tipikalnya Miftah itu seperti itu bertahun-tahun, tapi waktu dan tempat itu mempengaruhi. Jadi misalkan ini sekarang ada tukang es teh. Kemarin pengajian di Solo diisi oleh Ustadz circle-nya Ustadz Miftah juga nggak bisa. Ada ratusan tukang es teh mencoba mendekati panggung, berharap dia dimaki-maki kira-kira gitulah. Nggak jadi kasus juga. Nah gini, sebenarnya setiap Ustadz ini punya komunitas tersendiri-sendiri ya. Mereka kadang karena ideologi, karena arah pandangan, mereka nggak bisa ketemu misalkan. Saya nggak mungkin akan ngikutin pengajian Gus Miftah karena saya nggak suka karakternya. Nah, ada lagi mungkin orang circle-nya Miftah nggak suka juga mendengarkan pengajiannya Ustadz Zaitun. Itu begitu. Tapi media sosial membabat itu semua. Jadi meskipun ini kan sebenarnya ini disukai oleh jamaahnya Miftah. Sebenarnya suka ini karakter kayak gini nih. Mohon maaf ya, gop terus apalagi bahasa-bahasa yang bahasa kayak kasar gitu. lah. Oh, sampai pada istilah porno. Itu biasa aja. Nah, itu sebenarnya disukai oleh jamaah Miftah. Tapi kalau pengajian tertutup aman sebenarnya, nggak direkam, nggak di-share ke media sosial. Sekarang persoalannya yang jorok, junto, buruk ini kemudian di-share di media sosial. Akhirnya komunitas yang tidak suka kepada Miftah tentu protes karena beda pandangan kan. Nah persoalan kemudian saya kaget sekali. Selain main di media sosial, yang membela mati-matian terhadap Miftah itu justru ustadz-ustadz yang terkenal yang ada di Jawa istilahnya. Yang terkenal. Kenapa kaget? Kenapa Anda kaget dengan hal itu? Kan saya kira mereka dia tidak suka dengan seperti itu. Tapi ternyata mereka suka sekali. Meskipun misalkan mohon maaf ya, ini dibantah oleh PBNU ya, si Syafiq Ali mengatakan itu bukan tradisi NU kayak kata-kata kayak gitu. Tapi pemilik pesantren di Jawa yang sudah sangat terkenal namanya, saya nggak usah saya sebut ya, itu justru membela. Bahkan ada yang salah satu yang sering tampil di sini yang pakai. Dia cerita nggak alasannya kenapa ngebelain? Beralasan apa? itu biasa di kami seperti itu, iya biasa di Anda, tetapi ketika ini keluar melalui media sosial bermasalah. Oke, sebentar nih mumpung ada dari PKB nih. PKB dan NU ini kan bersahabat juga nih Pak Hasbi ya. Tapi dikatakan begitu ini biasa kok di tempat kami dakwah-dakwah dengan karakter seperti Miftah ini. Apa benar begitu? Sebenarnya begini Mbak, terima kasih Mbak Widya. Fenomena seperti Gus Miftah ini sudah lama terjadi seperti ini. Kita lihat Gus Miftah ini hanya karena apes. Sudah lama dalam artian masif dilakukan oleh dai-dai yang lain juga? Bukan, mohon maaf. Saya tidak menyebutkan beberapa habaib ngomong seperti ini. Anda bahkan ngomong bahasa binatang kok. Bahasa binatang. Coba Anda cek pada tahun 2017 sampai mengkafirkan sesama Islam kok. Lalu maksudnya apa? Menormalisasi, kita harus menerima aja, menormalisasi dakwah begitu. Kalimat dakwah-dakwah ini perlu diluruskan. Banyak masyarakat, ulama-ulama yang belum pantas jadi ulama udah mengaku ulama, itulah. Yang pendidikannya belum ini kan, ini permasalahannya seperti itu. Saya di sini ada kata-kata bagus ini. Saya dari ulama besar Saudi, dia itu sudah oposisi pemerintah Saudi, yang dibunuh oleh Saudi, Salman Al-Audah itu. Kalimat dia seperti ini, Pak. Jadi kapasitas saya jadi kiai di sini. Gimana kalimatnya, Pak Hasbi? Jadi seperti ini, Pak. Al-kalimah mislur rasasah idza kharajat la ta'ud wa idza kharajat farubbama jarahat au qatalat au asmut. Artinya kalimat ucapan yang sudah keluar itu seperti peluru. Idza kharajat la ta'ud. Kalau sudah keluar tidak akan kembali. Ya. Itu bisa membunuh orang, bisa mengakibatkan orang luka, bisa mengakibatkan orang sakit. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, oleh orang yang dianggap ulama lah, orang-orang yang dianggap habaib, orang yang dianggap kiai. Tapi kalau untuk Miftah Maulana menurut Anda orang yang punya ilmu agama kan? Saya kurang mengenal baik dengan beliau. Tanya Gus ini mungkin lebih kenal baik. Gimana Gus Said? Tadi kan disebutkan banyak dai-dai sebenarnya nggak punya kompetensi. Kalau kita bicara Gus Miftah, pasti punya ilmu agama dong. Jangan salah Mbak.
yang saya maksud ulama itu ulama yang beretika. Nah, ini kalau Kiai lebih paham, mungkin Gus Ahid lebih paham. Setiap ini kami kultur ahli sunnah wal jamaah, kami orang NU itu kalau ngaji di kitab fikih itu kan pertama kita buka ada kalimat itu man tafaqqah wa lam yatasawwab patadandak. Orang yang alim, yang pintar tapi ilmu, tapi akhlaknya enggak ada, maka dikategorikan dindik. Ini perlu sertifikasi. Enggak, tunggu sebentar. Sebelum kita masuk ke sertifikasi Pak Hasbi, sebelum kita masuk ke sertifikasi, tadi kan Anda bilang banyak yang punya ilmu tapi nggak punya etika. Kalau konteks diskusi kita kan Gus Miftah nih, kalau menurut Anda ada nggak di Gus Miftah ini? Ada ilmu, ada adab, ada etika di sana? Kita Mbak begini, kita sesuatu itu harus melihat, kalau ini saya menurut kacamata saya sebagai orang NU ahli sunnah wal jamaah, menurut Imam Syafi'i itu al-hukmul al-adat muhakamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Nah kita lihat kebiasaan Gus Miftah di wilayah itu, memang kalau memang seperti itu, sudah kita kan melihat budayanya di wilayah masing-masing. Artinya boleh dinormalisasi saja gaya dakwah dengan seperti itu. Kalau misalnya saya orang Betawi, saya ngomong kadang-kadang sama orang di kampung di wilayah saya, untuk kupret tuh misalnya seperti itu. Itu mungkin kalau saya ngomong di wilayah masyarakat Jawa, orang akan marah sama saya. Oke, sebentar, nggak ini sopan, menarik nih. kan gitu. Bentar, ini menarik nih. Pak Kiai, dengan disebutkan harusnya sesuai dengan lingkungannya, dengan karakter daerahnya itu nggak apa-apa bahasanya. Kalau yang saya tangkap ya, artinya kita mencoba menormalisasi hal biasa kok kalau memang karakter daerahnya begitu, dengan gaya dakwah seperti Gus Miftah ini. Tetapi kan ada yang namanya standar, ya. Standar itu baik dari syariat maupun dari adat secara bersama, ya. Nah, dengan adanya medsos sekarang, harusnya itu sudah bisa merujuk pada standar itu, ya. Karena sekarang mungkin ketika di zaman lampau, ya, tidak ada medsos, barangkali standar-standar lokal itu bisa saja, itu pun kalau kembali kepada kearifan daripada syariat, kearifan daripada guru-guru kita, saya kira dimanapun, ya, tetap saja itu dipandang minimal kurang elok, ya kan begitu. Jadi dipandang kurang elok. Nah, yang kurang elok ini ketika dia menyebar, ini yang persoalannya, ya. Nah, makanya saya dari awal mengatakan kita harus objektif. Kalau salah kita bilang salah, ya. Karena kita tidak bicara lagi sekarang ini konteks kampung, konteks komunitas. Kita berbicara sebagai satu bangsa, secara nasional, ya. Secara nasional, ya. Dan ini sebetulnya ada beberapa hal, ya, dalam persoalan etika, kadang-kadang dalam persoalan ilmu, kadang-kadang dalam persoalan wawasan kebangsaan, ya. Ada juga yang bisa salah di situ. Sebelum nanti maka memang diperlukan bagaimana ada standarisasi untuk para dai-dai yang mungkin kita bisa atur di setiap level, ya. Setiap level di setiap daerah, wilayah dan seterusnya. Baik, sebelum kita kira-kira masuk seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sebelum masuk ke sana, saya tertarik ini dengan obrolan kita tadi, Gus Haid. Anda sempat hari ini komunikasi dengan Gus Miftah ya? Kemarin saya WA-WA-an sama beliau. Apa tuh kalau boleh tahu ceritanya? Gimana Gus Miftah merespon apa yang terjadi di nasional saat ini? Beliau sudah menyatakan baik melalui press conference-nya maupun komunikasi dengan teman-teman yang punya koneksi langsung, bahwa beliau menyadari ada yang salah dari pernyataan beliau di pengajian itu dan beliau minta maaf. Dan beliau berharap tolonglah selesai ini sudah. Saya sudah minta maaf kok, apalagi. Kan bukannya al-Islam itu salimah. Islam itu menyelamatkan. Bukan langsung karena salah setitik tadi langsung habis seolah-olah dia nggak punya kebaikan. Faktanya hingga detik ini Gus Miftah masih punya jamaah. Yang mungkin sampai detik ini jamaah itu belum tentu orang kayak saya, orang kayak Kiai Zaitun, orang kayak Pak Nahrawi atau Kiai atau Habaib Sabun belum tentu mampu untuk masuk ke sana. Dan mereka orang yang juga berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Lewat mana hidayah itu? Lewat dai. Nah, tentu kita tidak menormalisasi, tetapi kita mencoba memahami secara adil. Al-adlu minal fikri. Wa khassatan al-adlu minal qalbi. Kalau dari hati sudah adil, insya Allah apa yang kita katakan itu akan sesuai. Karena keadilannya itu
totalitas. Sepakat tidak boleh menormalisasi ini ya, Ya, mau di tentu. daerah atau komunitasnya Kalau sendiri salah tidak ya bisa kita sampaikan Oke, salah dan baik. beliau menyatakan salah kok dan Ya. sudah minta maaf gitu loh. Persoalannya sekarang mau diapain ini orang? Mau dihabisin sampai habis, nggak boleh lagi berdakwah. Faktanya ada mad'u, ada orang yang diajak dakwah oleh beliau yang masih suka dengan gaya reflektifnya dan Oke. seterusnya dan seterusnya. Baik, baik. Kira-kira kita harus adil saja itu. Oke, ini menarik. Yang sudah disinggung berkali-kali. Semua tadi saya dengar Pak Hasbi, Kiai Haji Zaitun juga sepakat harus ada standarisasi, harus ada sertifikasi. Ini bisa dijelaskan nggak nih? Karena seingat saya tahun 2019 yang lalu sudah sempat muncul nih MUI ya untuk Ya. melakukan standarisasi dan juga sertifikasi dai yang diminta oleh Kementerian Agama. Apakah ini perlu lagi didorong saat ini? Nanti kita jawab, kita bahas. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi.